107.7 Suaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemen Radio Suaka yang berbahagia, acara SBS Sehat Bareng Suaka kali ini lain daripada yang lain karena diadakan di malam hari sesuai dengan topik yang mau kita bawakan, yaitu tentang momentum Hari Keluarga Nasional sebagai upaya peningkatan pemakaian alat KB MKCP, metode kontrasepsi jangka panjang. Telah hadir di studio petugas PLKB dari Kabupaten Bantul ya. Yang pertama kita kenalkan setelah malam melintang di lapangan, maka disebut PLKB, petugas atau penyuluh petugas lapangan keluarga berencana. Yang pertama Ibu Retno Windarsih Sugeng-Dalu. Enaknya saya panggil ibu, mbak, atau Dino nih? Ngomong gue. Biasanya kalau keluar dari studio Selatan terus tambah muda 10 tahun. Di Dino Retno Windarsih. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Sebagai narasumber di malam hari ini. Juga kita menghadirkan Dino Sumini, tidak asing lagi, sudah berkali-kali ini malam melintang di Radio Suaka. Sugeng-Dalu Sumini, petugas PLKB juga ya? Iya Pak. Dan hari ini juga akan siap memberikan jawaban-jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional, berkaitan dengan keluarga berencana, termasuk berbagai kontrasepsi baik jangka panjang ya, maupun yang jangka pendek juga. Iya, Kelebihan dan kekurangan alat kontrasepsi keduanya tersebut. Tapi juga nanti kita akan dihibur ya oleh suara emas Dino Sumini di malam hari ini dengan menampilkan lagu yang cukup merdu di hari ini. Dan di studio juga tidak asing lagi Mas Sam sebagai operator. Sehat selalu ya Mas Sam ya. Selalu. Saya sendiri Budike, apabila nanti dalam mengantarkan tentang tema keluarga berencana di malam hari ini banyak kesilapan, mohon dimaafkan. Supaya ada barokah dalam materi penyampaian malam hari ini, kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasanya nanti Pandemen Radio Suaka bisa menanyakan lewat telepon atau SMS atau WA melalui nomor 08973 85 kali 2. Sekali lagi 08973 888 882 hanya di nomor Suaka. Waktu sekitar 20 menit saya berikan ke nomor Windarsih, kemudian seda dengan lagu yang merdu nanti dari Dino Sumini kita tunggu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Suaka. Semuanya setia ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Retno Windarsih. Saya adalah petugas PLKB sebenarnya saya ada ditugaskan di wilayah Kapanewon Jetis. Tugasnya di Kapanewon Jetis, tapi dalam lingkungan Kabupaten Bantul. Di bawah naungan BP3A BPKB Kabupaten Bantul. Oke. Ya. Malam ini kita punya tema siaran malam ini yaitu momentum HRS sebagai upaya peningkatan pemakaian KB MKCP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Kita tahu semua bahwa Hari Harganas atau Hari Keluarga Nasional itu Pak Budi Ya, itu selalu dirayakan tanggal 29 Juni. Ya, 29 Juni. Tapi juga punya sejarah yang panjang dengan Hari Proklamasi ya. Ya. Mungkin bisa Nah, diceritakan sejarah sedikit. Harganas sendiri Pak Budi yaitu ini dicanangkan dulu. Untuk sejarahnya diawali dari tahun 1945 Yeah. ya.
Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Merdeka, ya. Ya, namun situasi bangsa ini belum begitu kondusif. Iya. Nah, bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan diberlakukannya wajib militer pada saat itu. Iya, Pak. karena bagi penjajah rakyat. terutama Belanda tetap ingin mencengkeramkan, walaupun Iya. bahasanya kok mencengkeram ya, Ya. mencengkeramkan dadanya. Nah, hal inilah yang menjadikan mereka berpisah dengan keluarganya. Ya, karena- Berjuang ya Nah, demi bangsa berjuang dan itu, negara. ya. Ya. Nah, melalui perjuangan yang gigih, para pahlawan itu pada tanggal 22 Juni 1949 ya, Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia secara utuh. Nah, seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Juni 1949, Iya. para pejuang itu kembali kepada keluarganya, Pak. Yang lama sudah meninggalkan keluarga ya. Ya. Betapa kangennya ya. Nah, inilah yang melandasi Hari lahirnya, hari Hari Keluarga atau disingkat Harganas. Harganas, Hari Keluarga Nasional 29 Juni 1949. Ya. Jadi detik ini sudah ke-30 ya. Ya. 2023. Tahun ini Ya. hari ke ulang tahun yang ke-30. 30 Hari Keluarga Hari Nasional. Keluarga Nasional. Ya. Nah, Harganas sendiri dimaksudkan untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Keluarga itu sebagai kekuatan, Pak. Dasarnya dalam membangun Keluarga ya. keluarga. Sejauh-jauh bangun terbang kembali ke keluarga juga Iya. dan mendapatkan semangatnya. Iya, betul. Jadi kalau keluarga baik, masyarakat baik, bangsa baik, negara baik ya. Negara baik. Sebaliknya kalau keluarga buruk, maaf, sampai Iya. bangsa dan negara pun jadi buruk. Ya. Begitu. Oke, maka perbaiki keluarga dulu sebelum Iya. memperbaiki negara. Iya. Kok sok-sok gitu ya. Semoga tidak dilanjut ya. Ya. Nah, itulah tadi sejarah dari Harganas, sedikit sejarah dari ceritanya ya, Pak ya. Jadi sejarah Harganas itu enggak sejarah perjuangan bangsa ya. Iya. Iya, iya. Termasuk perjuangan bangsa juga, Pak. Iya. Ya. Nah, dalam rangka meningkatkan capaian pelayanan KB dan Ya. menjaga keberlangsungan pemakaian kontrak seksi bagi pasangan usia subur atau disebut juga PUS, ya. Sekaligus memperingati momentum Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang ke-30 tahun, ya. Maka Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan pelayanan KB serta, Pak, sejuta akseptor di semua vaskes Dari puskesmas, rumah sakit. ya, rumah sakit Sejuta ya, iya. Banyak sejuta banget ya. Kemarin pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 14 Pak ya, Kabupaten Bantul ya, PSA pelayanan sejuta akseptor. Iya, jadi walaupun Harganas 29 Juni tapi tanggal 14 kemarin juga Iya, sudah. ada kegiatan-kegiatan ya. Iya, Di antaranya pelayanan sejuta akseptor. akseptor. Nah, di semua vaskes, bisa di rumah sakit, di puskesmas, sama di bidan mandiri. Jadi praktek Bidan bidan mandiri swasta, juga boleh ya. Iya. Di rumah-rumah yang Iya. memiliki izin ya. Iya. Bidan juga boleh ya. Untuk pelaksanaannya kalau di bidan swasta mandiri kemarin yang sudah ber-MOU dengan dinas, Pak. Jadi tidak sembarang bidan ya, ada Iya. MOU-nya yang Ada kerjasama MOU-nya, dengan dinas. iya. Nah, untuk pelayanan KB kemarin yang dilayani semua jenis alat kontrasepsi, Pak, seperti KB IUD, KB suntik, KB implan, kondom, Jadi semua bisa dilayani ya. bisa dilayani. Baik yang MKJP, metode kontrasepsi Iya. jangka panjang maupun yang non MKJP yang Iya. jangka pendek pun dilayani juga. Iya, dilayani gratis itu, Pak. Oh gratis juga. Iya. Ya, ya. Nah, untuk yang KB MKJP, Pak, Iya. walaupun tidak hanya di hari pas apa itu baksos pelaksanaan sejuta akseptor, Iya. bisa sampai nanti akhir tahun itu untuk khusus yang MKJP ini. Khusus yang MKJP Iya. metode KB jangka panjang itu ya. Itu dilayani gratis, Pak, dari dinas. Oh, iya. Khusus yang MKJP. Kalau yang non MKJP Eh, yang bayar. alat kontrasepsi jangka pendek Harus bayar ya. SLT itu bayar. Oke.
Mungkin bisa diberikan contoh sekaligus masyarakat biar bisa mendengar. Aku juga biar bisa mendengar ya. Yang FKJP itu alatnya apa Ya, saja, untuk terus yang metode- jangka pendek apa oh saja ya, ya. metode kontrasepsi jangka panjang Apa itu saja? ada IUD, IUD, implan, implan, MOW dan MOP. Ya, MOW, Termasuk yang MOP metode itu maaf ya? termasuk kontak Pak, kontrasepsi mantap. Oh, Soalnya iya. kalau yang metode MOW sama MOP itu kan metode operasi steril. Jadi ini bisa dipakai dalam jangka panjang. Ya. Lain dengan yang jangka pendek, apa saja Kalau contohnya? jangka pendek itu pil, suntik, Apalagi? eh, Apalagi? Kondom. kondom. Itu malah sekali pakai itu ya. Iya. Di jangka pendek banget. Oke. Tapi mungkin ada kelebihan dan kekurangan mungkin. Ya kalau kelebihannya untuk yang NKJP itu kan Iya. apa, kandungannya lebih lama pemakaiannya Iya. untuk bisa dipakai lebih lama, bahkan itu lebih aman Pak. Lebih Ya, kalau aman. seperti IUD itu kan Aman dalam arti maaf resiko kehamilan. Iya. Oke. 1001 Pak. Dari kegagalannya dari 1000 pemakai satu yang gagal. Iya. Iya. Lain dengan yang jangka pendek ya. Yang jangka pendek kan dia itu karena hormon Pak. Ya, oke. Jadi nanti teman-teman Radio Swaka bisa menanyakan tentang berbagai alat kontrasepsi ini, walaupun terpengaruh juga oleh kondisi tubuh harus berkonsultasi dengan ahli. Iya, Oke. iya. Silakan dilanjut. Nah kalau yang metode MOB dan MOP itu seperti saya katakan tadi, kontak nih, kontrasepsi mantap istilahnya itu kan model operasi Pak. Ya, jadi Jadi prosesnya lama, tapi pemakainya juga lama juga Iya. ya. Iya. itu bisa untuk selamanya nih, kalau MOB MOP itu. Nah kalau Tapi kadang-kadang di masyarakat ini KB yang jangka panjang itu identik dengan ibu atau wanita yang memakai, padahal pria juga ya. iya, kalau metode kontrasepsi pria Iya. itu malah pelaksanaan untuk operasi malah lebih cepat daripada Oh, malah lebih wanita. cepat, ya? Iya, cuman prosesnya kan maksimal 15 menit Pak. Oke, kalau Iya. wanita lebih lama lagi ya. Lama, soalnya itu kan perlu pembiusan Nah, utama. juga para Iya. kaum bapak, Ya, kaum bapak pria kan cuma- juga wajib berpartisipasi, jangan Iya. hanya ibu saja sebagai objek keluarga bersama. Sebenarnya kalau Iya. bapak itu Iya. ini loh, untuk memberikan atau membuktikan kasih sayang cintanya kepada istri itu Ini loh buktinya. ini loh, ya. Eh, Saya yang MOP itu kan sudah sampai terus Iya. terus ini kan gitu. karena KB itu untuk keluarga, Iya. keluarga berencana, jadi Berencana. jangan hanya ibu saja ya Iya. kan, tapi bapak juga ikut Iya, berpartisipasi kan bisa juga. menunjukkan rasa cintanya aku mau ingat kasih akabi aku dari Oke, nanti para pandangan bisa bertanya apakah ada dampak atau efek-efek dari alat kontrasepsi. Jadi ada ketakutan, wah aku juga sih sudah kuat. Nanti bisa ditanyakan pada ahlinya. Nanti Iya. akan dijawab oleh Nok Retno atau Nok Sumi di malam hari ini ya. Siap menjawab ya? Siap. Oke, siap. Oke, bisa dilanjut? Ya. Kalau untuk metode kontrasepsi jangka pendek seperti Iya. pil, suntik itu karena hormon Pak, itu kan tidak bisa dipakai panjang ya, jangka panjang. Kalau tadi yang jangka panjang itu perbandingan kegagalan itu 1000 banding 1. Kira-kira kalau yang jangka pendek Ya sama kegagalannya? juga, cuman kan kalau untuk kapasitas pemakaiannya kan lebih pendek. Kalau yang dianjurkan seperti untuk yang wanita ya Pak, untuk Iya. itu kalau memakai suntik itu ya maksimal umur 35 tahun sudah ganti atau stop ganti cara. Tidak Ya, permanen ya. ganti cara gitu. Ganti cara seperti pemakaian IUD apa yang malah Tapi tetap efektif juga, se-efektif yang metode jangka panjang. efek yang Yang jangka pendek tadi. ya keefektifannya Iya. lebih bagus yang Jangka panjang, tadi kan ya. kegagalan 1000 banding Ya, 1. soalnya kan kalau jangka pendek ini ada hormon obat Pak. Iya. Kalau yang jangka panjang ini ya seperti IUD Iya, itu iya. kan cuma alat. Iya, termasuk faktor manusia mungkin yang jangka pendek itu sok lupa ya, lupa Ya, minum nah, pil, lupa pasang ya. tadi ya kan. Kan itu kalau suntik harus Nah, itu kan tanggalnya. permanen yang jangka panjang. Ya. Apakah efektifannya lebih Iya. yang MKJB tadi? KJP tadi. Oke. Kalau pel nanti lupa ya nanti efeknya akan tahu ya. Jadi lebih efektif pada yang MKJB, metode Iya. kontrasepsi jangka Jangka panjang. panjang.
bisa dilanjut dari pengalaman-pengalaman tentang kegiatan kemarin yang sudah mencapai 3.157 ya. Oh iya. Itu kira-kira banyak yang memakai MKJP atau yang non MKJP ya? Iya. Untuk target capaian Iya. pelayanan KB sejuta aksetor kemarin yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni kemarin, Iya. Pak, untuk target Kabupaten Bantul ya ini ya. Iya. Itu sejumlah 3.157. Nah, Sudah terlaksana itu ya? Ya. Oke. Ya, IUD-nya itu tertarget capaiannya 285 akseptor. Banyak ya, IUD 285 akseptor ya. Iklannya 60 kata. Iya, iya. MOB-nya Hanya dua, baru dua ya. NOP-nya 2, Ya. tapi ini hasilnya malah melebihi target, Pak. Oh, malah tidak. Iya, kemarin. Targetnya Kan ini berapa? target capaian. Oh, target capaian. Kabupaten Bantul, tapi pada kenyataannya malah untuk MKJP-nya ini malah melebihi target, bisa Oke. melebihi target ya. Ini atas kesadaran dari PUS, Pak, dari Pasangan usia subur. Iya. Nah, target suntiknya kemarin juga banyak 795, untuk Iya. pilnya 1134, kondomnya 811. Iya. Dan KBPP atau KB pasca persalinan ini, Pak, Oh, iya, iya. 64. Tapi pasca persalinan Persalinan, KBPP ya. Oke, jadi yang program sudah terlaksana juga sudah cukup banyak ya. Iya. Yang memakai MKCP juga ada, yang memakai non MKCP juga. atau jangka pendek juga Juga ada. Iya. juga ada. Nah, walaupun pelayanan KB serentak sejuta aksetor ini hanya diselenggarakan sehari saja pada tanggal 14 kemarin, Iya. tetapi selanjutnya masyarakat tetap bisa mengunjungi seluruh fasilitas kesehatan terdekat yang berada di Kota Bantul guna mendapatkan pelayanan KB seperti yang KJP tadi, Pak. Jadi tidak hanya kemarin tanggal 14 Juni saja ya, Iya. masih bisa Sampai nanti dilanjutkan. bulan November. Oh iya, sampai bulan November 2023 ini. Iya, untuk Jadi MKJP. pada masyarakat yang tentunya sadar bahwa keluarga itu sumber kekuatan masyarakat bangsa dan negara ya. Iya. Tentunya keluarga berencana ini menjadi titik tolak bagi keberhasilan bangsa dan negara. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu ya untuk mengikuti program pemerintah tentang KB ini, baik memakai metode jangka panjang maupun jangka pendek ya, sesuai dengan kondisi badan yang nanti akan diperiksa, dicek oleh ahli di bidangnya. Begitu. Iya. Masih ada yang ingin disampaikan? Ini, Pak. Kaitannya dengan ini, KB dengan angka stunting, apakah ada ya? Ada. Ya, Ya, bisa diceritakan sedikit? Kalau PUS pasangan usia subur itu menggunakan KB kan, KB itu tujuannya kan untuk menjaga jarak. Terus Singkatannya saja keluarga berencana. Iya. Jadi keluarga yang direncanakan ya. direncanakan. Nah, dengan memakai KB, Ya. kalau yang sudah punya, yang masih punya anak kecil, kan rentangnya idealnya itu kan usia 3 tahun, 2,5 sampai 3 tahun, Iya, iya. lebih lagi itu, Pak. Nah, seandainya sebelum Usia tersebut. tersebut hamil, Hmm. nah untuk kesehatan anaknya, untuk pendidikan anaknya, Cara merawat anaknya juga akan terganggu juga ya. ya untuk pemberian gizi ke anaknya kan tentu menjadi masalah juga. Itu bisa Pengaruh pada kesehatan anak dan stunting. stunting juga. Ya. Jadi hubungannya sangat erat ya antara Iya. KB dengan stunting tadi. Mungkin Mungkin Mbak Nini Sumi bisa menambahkan. bisa menambahkan. Ya. Untuk KB pasca salin tadi ya. Iya, yang disingkat dengan apa tadi? KBPT. Iya. Ya itu diharapkan sekali Pak. Jadi sebelum melahirkan seorang ibu waktu hamil itu harus sudah merencanakan Sudah punya rencana ya. Iya. Jadi harus konsultasi dengan suami. Iya. Enaknya nanti pakai apa? Iya, Pakainya enaknya enak apa? kemana gitu Ya, ya. itu harus direncanakan berdua Iya. ya, karena memang KB itu bukan tanggung jawab Iya, iya. seorang istri, tapi Walaupun tanggung- keputusan final ada di bidang ahlinya nanti ya. Cocok Iya. atau enggak memakai metode ini, Iya, tapi kita berdua harus sepakat dulu ya. kita harus konsultasi juga Hmm. pada bidan atau tenaga medis. Iya, iya. Meskipun saya misalnya ingin sulit sekali karena kalau pakai IUD biasanya kalau ibu-ibu itu banyak yang malu, banyak yang takut, padahal tidak Ribet ada ya. yang Ribet. tidak Kalau ada yang bapak nggak ribet takut, kok. takut kan, tapi biasanya alasannya seperti itu. Nah,
tidak bisa memakai hormonal, ya mungkin si ayah yang harus ber-KB seperti Ya, itu. jadi harus ibu seperti dikatakan tadi ya. Ayah harus berpartisipasi dalam bidang KB. Ya, Kalau dia itu kan KB pulang, dan ya, bukan pulang ibu. dari rumah sakit itu ibu sudah memakai alat kontrasepsi biar nanti tidak kesimbulan gitu. Dan nyundul-nyundul nanti ya. Bagus sekali ya. Tapi biasanya ada ketakutan dari masyarakat, si ayah biasanya kalau ikut KB nanti menjadi berkurang dan seterusnya ya, stamina-nya nggak ada ya. Nah ini jawab ya, ahlinya nggak ada ya. Ya, kalau untuk ketakutan masalah mungkin ada, mungkin. Tapi mungkin karena faktor psikologis juga ya. Iya. Karena sudah takut jadi bener. Kan ada rumor-rumor yang Iya, iya, sering iya. apa ada yang menjerumuskan kalau Oke. laptop itu seperti ini gitu loh. Padahal menurut kajian medik nggak ada pengaruhnya sama sekali ya. Pengaruh, nggak ada efeknya. Mungkin malah dari psikologis malah lebih tenang, lebih Iya. wah besok ini tidak apa ya langsung anak saya jadi baik, Iya. pendidikannya jadi baik, sehingga malah sebenarnya meningkatkan stamina tubuh ya, Iya. karena ada ketenangan ya. Menurut testimoni yang Oh, sudah pernah mengikuti KBMOP malah lebih strong lagi Pak. Oh, lebih strong lagi. Gimana nih pengalaman langsung ini lebih strong lagi? Ya memang begitu Pak. Iya kan, seperti katakan bahwa kita ada ketentraman gitu ya. Iya. Gak pas-pas bahwa nanti jadi dan seterusnya gitu kan? Iya. Iya, iya. Jadi masyarakat itu takutnya kalau KB itu seperti dikebiri Pak. Heeh, Kalau ada dikebiri begitu itu, memang iya, mengurangi kalau kekuatan. itu kan ya kan? diambil testisnya. Sedangkan kalau MOP itu hanya Cuma dipotong dipotong. saja saluran vas Jadi deferennya. bukan diambil Ya, testisnya jadi ya. artinya menyusah waktu hubungan suami itu ya tetap bisa muncrat Pak. Iya, Menyusah, iya, iya. tapi Tetap kalau dalam kata aku ambiar gitu ya. Iya, iya, tapi di situ sudah tidak ada bibitnya lagi. Gimana bibitnya nanti jadi akek? Enggak. Enggak. Jadi bibitnya itu nanti diserap oleh tubuh sendiri. Jadi protein. Iya, menjadi protein. Sehingga si ayah tadi melalui sistemnya di situ Pak. Proteinnya sudah diambil dari tubuh sendiri atau yang namanya absorpsi. Oke, menarik sekali. Bagaimana juga waktu yang membatasi kita jeda dan para pandemen menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Langsung ini mau menyanyikan satu album ya, atau judul saja ya. Kalau album itu rekaman nanti mana? Dua ya Pak ya. Oke. Dua ya Pak ya. Ini pemakai jangka panjang atau pendek duetnya? Jangka panjang loh. Oke, besok pagi duet lagi ya. Oke. Feeling segini ono kene aku nunggu kowe mangkel aku mangkel yang kebetuk pipimu bakal tak cimbel 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 ala cimbel lari yang setuju tenang nih sapa wonge sing ra gelo kadung dandan dina ora teko nang suaka siaran no karo iki tenane hatiku sujono kowe kencan karo liya-liya
juara dari PLKB Kabupaten Bandung. Tak SMS rambalesi, yen tak telepon malah kok pateni. Mangkel aku mangkel, yen kepethuk pikirmu bakal tak siwel ala siwel. Janjane kowe ning ngendi, gelagatmu saja Yubriani. Atiku sujono, kowe kencan karo priya liya. Matur nuwun Sumini dengan suara emasnya di malam hari ini. Selanjutnya kita mau kita buka, barangkali sudah ada Mas Abdul yang masuk. Radio Suaka. Anda semua bisa mengirimkan pertanyaan yang berkaitan dengan KB, alat kontrasepsi, dan juga kenyamanan, termasuk juga dengan berkaitan dengan kesehatan anak atau stunting ya. Di nomor Suaka 08973 888 882. Oh, sudah ada pertanyaan yang masuk dan tumpuk-tumpuk ini, alhamdulillah. Berarti KB dicintai oleh masyarakatnya. Berarti Nok Retno dan Nok Sumini cukup kondang di masyarakatnya. Baik, akan saya baca saja ini ya. Yang pertama dari Bu Sari di pengajaran ya. Oke, jangan-jangan di atasnya masih ada yang masanya. Oke ya. Dari Nok Sari di Ngajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Budike, selamat malam juga ya. Selamat malam Ibu dari BLKB ya. Bu Retno dan Bu Sumini ya. Selamat malam. Sari di Ngajaran. Dan selamat malam buat Mas Sam. Mau nanya-nanya ya. Di daerah saya ada ibu yang bercadar lah, itu anaknya banyak dan jarak kelahiran terlalu dekat ya, jarak kelahiran terlalu dekat ya. Terus pas posyandu sudah disarankan untuk KB, ya cuma iya begitu saja. Terus sudah di KIE ya, betul ya? Ya. Tetapi belum juga KB ya. Nah sekarang dianya hamil anak yang ke-6 ya. Pertanyaan saya, apakah dengan sering hamil dan melahirkan terlalu dekat jaraknya itu bisa mengakibatkan stunting juga ya? Matur nuwun, saya tunggu jawabannya dari Nok Sari di Ngajaran. Jadi kedekatan jarak hamil itu apakah mengakibatkan stunting? Monggo Pak Retno. Selamat malam Bu Sari yang ada di Ngajaran. Kebetulan tahun kemarin saya bertugas di Pulau Pak. Iya, Bang Pulau. Kalau sekarang kita di Jetes. Di Jetes ya. Kebetulan juga wilayah kerja saya itu di Kelurahan Sidomulyo. Sidomulyo, Pak Bang. Oh, termasuk Ngajaran juga. Iya. Oke. Nah, untuk tadi pertanyaannya bisa mengenai terlalu dekat. Bahkan sekarang ambil ke-6 gitu ya.
Ya, itu bisa mengakibatkan anak stunting atau tidak. Ini kita itu di program BKKBN Pak itu kan ada 4T. 4T. Apa Ya. itu? Terlalu dekat, terlalu tua, terlalu muda, dan terlalu sering. Terlalu dekat, terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering. Seperti apa yang terjadi di yang ditanyakan itu tadi Iya, iya. yang bercacar tadi gitu. Itu berarti terlalu dekat, terlalu sering, terlalu banyak, terlalu sering atau terlalu banyak. Nah itu bisa juga mengakibatkan stunting. Karena apa dari sudah saya ajukan Di depan tadi ya, masalah perawatan anak, perawatan anaknya, terus kesehatan Isinya. kalau banyak anak ya tentunya ibunya kan kewalahan Pak. punya kewalahan. Ini Ya. baru dengan anaknya, belum dengan Ya. bapaknya ya. Ya. Dan kasih sayang juga mungkin terbagi-bagi ya. Makanya dengan KB itu kan menjaga jarak agar kesejahteraannya anak terjamin, kesehatan ibunya juga terjamin seperti itu. Nah kalau Jadi jangan salah paham, ya, KB itu nggak boleh melahirkan, jangan begitu ya. Ya. Tapi menjaga jarak ya, menjaga jarak. supaya anak menjadi lebih Ya. baik, lebih baik. Seandainya kita meng-KIE ya, atau mensosialisasikan atau mengedukasi Iya. kepada ibu-ibu yang saya ya, yang berjaga tadi, kita itu cuman istilahnya nggak memaksa Pak. Kita itu kan suatu mengedukasi, Mendidik, mengarahkan. Ya. KB itu sebenarnya untuk menjaga jarak, bukan kok untuk melarang itu tidak. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, Bagaimana supaya menjadi lebih baik. Iya, seperti itu. Oke. Baik, sudah cukup menjawab ya. Iya. Kita pertanyaan yang kedua, nanti mungkin waktu ini ikut bisa menjawab juga. Ini pertanyaannya dari Mbak Nabil di Guluan SMA Bambang ini. Mungkin wilayahnya masih wilayah apa tadi ya? Di Jombolo ya. Oke, saya baca saja dari Mbak Nabil ini ya. Assalamualaikum Waka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Bida, ya Pak Budi. Ikut absen tanya-tanya nggih, monggo Nabil ya. Mau tanya, kalau MOP itu ya, Ya. itu ada pengaruh atau mengganggu fisik enggak terhadap suami? Nah tadi ya sudah kita utarakan juga, ini berpengaruh tidak terhadap suami, mengganggu tidak staminanya ya. Dan kalau pakai Yudi Mas Yudi ya, itu katanya ada yang sering sakit nyeri-nyeri saat haid, dan itu apakah cocok atau tidak itu ya saya pengaruh MOP dan IUD tadi. Untuk MOP tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi nggak usah khawatir ya, Ya. tidak Tapi akan mengurangi kekuatan stamina ya kan? Sebelum dilakukan MOP itu kita kan melakukan screening dulu Pak untuk kesehatan si bapaknya. Nanti ada istilahnya ada penyakit penyerta apa tidak seperti itu. Screening dulu, boleh lagi screening. Kalau hasilnya bagus bisa dilakukan. Jadi memang ada yang cocok dan tidak tergantung kondisi fisiknya nanti yang memutuskan ahlinya ya kan? Oke. Dan untuk efek sampingnya nggak ada sama sekali. Jadi efek samping kanan samping kiri nggak ada. Nggak ada. Adanya efek apa? Efek depan nih. Ya. Oke. Jadi nggak usah khawatir Nggak dengan usah MOP ya. khawatir ya, itu malah lebih aman sekali. Lebih aman sekali. Namanya sudah berproteksi mantap. Oke, untuk yang IUD tadi Ya. dampaknya pada sakit nyeri-nyeri betul Ya. kan? Efek dari IUD untuk pemasangannya. Saya sendiri pakai IUD Pak. Oh iya. Ya, jadi saya bisa bercerita ya. Waktu awal-awal pemakaian IUD memang untuk menstruasi di awal-awal pemakaian IUD itu memang efeknya nyeri. Ya, terus banyak dari yang Nanti di awal-awal itu Di ya, awal-awal. catat ini di awal-awal saja. Ya sebulan, 1 bulan, 3 bulan memang melawani. Mungkin masa transisi Ya, penyesuaian juga ya. penyesuaian. Nah, terus saya sendiri dari bulan keempat itu sudah tidak merasa nyeri lagi, sudah aman. Dan sudah istilahnya sudah maafan. Jadi nggak ada ya. Ya. Kecuali Memang yang efeknya- awal-awal saja ya. sebentar ya Iya. penyembuhan. Mungkin dari Dino sendiri mau melengkapi tentang IUD tadi biar para ibu cukup tenang dalam memilih metode ini.
Saya tambahin saja ya Pak. Ditambahin. Kita tambahnya Pak. Oh, banyak juga nggak apa-apa ini. Oh, iya. Jadi untuk IUD itu kan alat yang hanya diletakkan di dalam rahim Pak. Iya, iya. Ya di sana. Terus sifatnya rahim itu kan ingin mengeluarkan benda asing. Nah, termasuk IUD. Makanya biasanya kalau setelah dipasang IUD kan ada rasa nyeri. Terus memang di situ juga ada efeknya itu, mensnya itu biasanya banyak atau lama, tapi itu normal dan wajar. Normal dan dalam jangka waktu yang pendek tidak lama. Ya. Terus kalau ada mungkin apa ya dari si ayah sambat kok ada skrip-skripnya itu, kemungkinan waktu dipakai itu nyusewu belum basah Pak. Jadi di situ kan ada benang kontrolnya. Oh, memang betul ya. Iya. Dan benang kontrol itu sifatnya kalau kena air seperti benang biasa itu jadi lemes. Tapi kalau kering itu kan agak keras. Jadi biasanya kalau si ibu itu belum basah Jadi dipakai ya. istilahnya dalam olahraga warming up atau pemanasan kurang ya. Ini catat ini baru saya catat ini. Ya, jadi harus pemanasan dulu, setelah basah siap Alhamdulillah. golkan gitu. Jangan Nah, berusaha gitu gitu ya. iya Pak, jangan tergesa-gesa. Oke, Pak. Teorinya kalau sebenarnya langsung ini. Iya, Pak. Kalau lagu ini lali janji nih tadi cocok ini. Di matur nuwun ada beberapa pertanyaan lagi nih ya. Yang ketiga ini dari Bu Eka Kandi di Mandingan Bantul ini ya. Oke. Sampai Bantul juga soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ika dan narasumber, ya Ibu Retno dan Ibu Sumini. Ya, mau nanya, ya, kenapa kok saya nggak bisa dipasang Ayu? Masih Ayu mungkin ya. Ini tulisannya Ayu bener. Kok saya nggak bisa dipasang Ayu, Ji? Nah, mohon pencerahannya, Ji, Ibu. Nah, mungkin faktor-faktor apa ya? Oh ya begini ya Pak. Jadi Iya. meskipun sama-sama wanita, Iya. itu kadang ada seorang wanita itu yang ada kelainan bentuk Iya. rahimnya. Karena setiap orang berbeda ya. Iya, tapi biasanya tetap bisa dipakai. Kalaupun tidak ya itu karena ada kelainan seperti itu. Saya pernah di Panda itu ada seorang ibu itu sudah mau pasang di puskesmas dan di rumah sakit tidak bisa karena ada kelainan bentuk rahim tadi. Jadi tidak bisa dipasang ayu. Tapi nggak usah khawatir, nggak apa-apa itu ya. Nggak apa-apa, nanti kan bisa Pakai pakai yang lain, bisa implan. Alat metode yang lain. Iya, seperti itu. Tapi itu sedikit sekali ya terjadi ya Mbak Joa ya. Bentar. Kedalaman rahim Mm-mm. wanita tuh berbeda-beda. Kedalamnya berbeda-beda ya. Kedalaman berbeda-beda. Ada yang di dalam laut, Oh, ada yang di ada yang di dalam dalam sungai, ya. Ada yang di dalam hatiku. Iya, iya, Pak. Jadi nggak usah khawatir Bu Eka ini ya, Iya. karena masih bisa memakai yang lain. Selama masih tenaga medis ada, mereka masih bisa menyelesaikan Makanya masalah. setiap orang cocok dengan alat tertentu, yang lain belum tentu harus dikonsultasikan dengan ahlinya. Ya, tapi jarang sekali yang seperti itu. Nah, ya, oke. Kita buka lagi ini dari Bu Ratna di Panda ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Radio Suaka, selamat malam ya Pak Budi dan juga Bu Dinas dari Kesehatan. Ya. Mau nanya Pak, apakah penggunaan obat yang dikonsumsi ya, sebelum berhubungan, mungkin berhubungan badan mungkin ya? Ya, itu mungkin ya. Ya, penggunaan obat yang dikonsumsi sebelum berhubungan. Ya. Maksudnya obat untuk bapak, obat